Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, marilah kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktor. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita belajar dulu menentukan nilai A, B, dan C. Kalau kita lihat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan contoh soal ini, ya. Tentukanlah nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Yang A, X kuadrat ditambah 2X kurang 5 sama dengan 0. Berapakah nilai A-nya? Kita lihat nilai A-nya ya. Nah, ini X kuadratnya 1. Berarti A-nya adalah 1. Tulis sini. Kemudian nilai B-nya. Nilai B-nya kita lihat ini X-nya 2. Maka B-nya adalah 2. Kemudian ini adalah C atau konstanta, maka nilai C-nya adalah, kita lihat 5-nya bernilai negatif, jadi C-nya sama dengan negatif 5. Kemudian yang B, 2X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka A-nya adalah, X kuadratnya ada 2, A-nya sama dengan 2. Kemudian B-nya, ini X-nya 5 ya, ada tanda negatif, maka B-nya sama dengan negatif 5. C-nya, ini 6, 6-nya positif ya, berarti Ibu tulis di sini C-nya sama dengan 6 ya. Kemudian contoh yang C, 3X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. A-nya berarti sama dengan A-nya adalah, ya, A-nya 3. Kemudian B-nya, B-nya ini X-nya 6, maka B-nya adalah 6 ya. Kemudian C-nya di sini atau konstantanya di sini tidak ada. Maka kalau tidak ada, C-nya kita tulis C sama dengan 0 ya. Selanjutnya yang D, 5X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Berarti ini A-nya sama dengan, X kuadratnya ada 5, berarti A-nya sama dengan 5. Kemudian B-nya, oh X-nya tidak ada di sini. Ya, X-nya saja, X pangkat 1-nya tidak ada. Maka B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan, nah ini adalah konstanta. 2 bernilai negatif, maka C-nya kita tulis sama dengan negatif 2 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktor ya. Ibu langsung ke contoh soal. Contoh, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara memfaktor. Ini Ibu kasih 4 soal ya. Nah, ini soalnya. Nih, tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara memfaktor. Soal yang pertama, 3X kuadrat kurang 5X kurang 2 sama dengan 0 ya. Nah, cara menjawabnya adalah kita tentukan dulu, kita jawab dulu soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 2 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Berarti ini A-nya sama dengan, ya, A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya sama dengan negatif 5. Kemudian C-nya sama dengan negatif 2. Iya. Nah, sekarang kita perhatikan adalah nilai A dan nilai C. A itu 3. 3 bisa diperoleh dari 1 kali 3 atau 3 kali 1. Sedangkan yang C-nya negatif 2.
negatif 2 itu bisa kita peroleh dari 1 kali negatif 2, atau negatif 2 kali 1, atau negatif 1 kali 2. Kemudian apa lagi? Bisa juga dari 2 kali negatif 1. Kemudian angka-angka ini kita pilih ya. Yang mana ya? Misalnya untuk A kita memilih 1 kali 3. Ya, kita coba dulu. 1 kali 3, Ibu tulis di sini. Cara nulisnya begini, 1 kali 3. Kemudian untuk yang C-nya kita pilih 1 kali negatif 2 misalnya. Nah, kita tes dulu. 1 kali 3, 3 memenuhi untuk nilai A. Kemudian C-nya 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2 memenuhi untuk nilai C. Kemudian untuk B-nya ini kita kali silang ya. 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. 3 kali 1 hasilnya positif 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih, Ibu tulis di bawah sini. Kita lihat, Ibu ulangi ya. 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. 3 kali 1 hasilnya positif 3. Kita lihat ya. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya positif 1. Sedangkan B-nya negatif 5. Berarti yang ini pilihan kita tidak memenuhi. Kita ganti dengan yang lain. Misalnya kita ganti dengan negatif 2 kali 1. Coba ya. Negatif 2 kali 1 ini kita ubah dengan negatif 2 kali 1. Kita tes. 1 kali 3, 3. Betul. Kemudian negatif 2 kali 1, negatif 2. Memenuhi untuk nilai C. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk B-nya kita kali silang. 1 kali 1 positif 1. Ya. 1 kali 1 positif 1. Kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, 1 dikurang 6 adalah negatif 5. Jadi memenuhi untuk nilai B. Maka angka-angka yang kita peroleh adalah ini. Nah, cara menyusunnya kita buat dulu kali kurung di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita susun. 1 ini adalah 1X. Cukup kita tulis X ya. Kemudian 3 ini adalah 3X. Kita tulis di sini 3X. Kemudian yang ini negatif 2, berarti kita tulisnya di sini negatif 2. Ini 1, berarti positif 1 ya. Sama dengan 0. Kemudian X kurang 2 kali 3X tambah 1 sama dengan 0. Ini perkalian supaya menghasilkan 0, berarti salah satu dari ini harus 0. Misalnya X kurang 2-nya sama dengan 0, atau 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, X kurang 2 sama dengan 0. Ya. Berapa dikurangi 2 sama dengan 0? Berarti X-nya harus 2, karena 2 kurang 2 hasilnya 0. Ya, jadi X-nya sama dengan 2. Atau ini nih, 3X ditambah 1 sama dengan 0. Berapa ditambah 1 hasilnya 0? Berarti 3X-nya harus negatif 1. Ya. Nah, karena kenapa? Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. 3X sama dengan negatif 1. Berarti X-nya sama dengan negatif 1 per 3. Jadi ini bagi ini ya. Nah, maka dapatlah akar-akar persamaan kuadratnya dari 3X kuadrat kurang 5X kurang 2 sama dengan 0. Yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1 per 3. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang kedua, yaitu 4X kuadrat kurang 12X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita tentukan nilai A-nya. A-nya sama dengan 4. B-nya sama dengan ini, negatif 12. Ya, C-nya sama dengan positif 9. Sekarang kita lihat nilai A dan nilai C. Ya. 4 berarti dapat diperoleh dari 2 kali 2, 1 kali 4, atau 4 kali 1,
ya. Nah, ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Kemudian C bisa kita peroleh dari negatif 1 kali C-nya ya. C-nya positif, maaf ya, 1 kali 9, kemudian 9 kali 1, kemudian 3 kali 3 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu B-nya di sini negatif sedangkan C positif. Nah, berarti ini positif 9 ini diperoleh dari negatif kali negatif. Negatif 1 kali negatif 9 atau negatif 9 kali negatif 1 atau negatif 3 kali negatif 3. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Untuk memudahkan, kita lihat hubungan angka-angka yang ada di sini ya. Misalnya kita memakai 1 kali 4 dengan 9 misalnya. Kalau 4 dengan 9 kan jumlahnya 13. Atau kalau dikurang jumlahnya 9 kurang 4, 5 ya. Nah, sedangkan kita membutuhkan angka 12. Nah, kita pilih kira-kira yang mana nih yang cocok nih. Nah, kalau ini 2 dengan ini 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. 6 tambah 6, 12. Berarti ini dengan ini ada hubungan. Maka kita coba memilih 2 kali 2 ya. 4 itu bisa diperoleh dari 2 kali 2. Kemudian 9 bisa kita peroleh dari negatif 3 kali negatif 3 ya. Kita cek. 2 kali 2 hasilnya 4, memenuhi untuk nilai A. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9, memenuhi untuk nilai C. Nah, sekarang nilai B-nya kita kali silang ya. 2 kali negatif 3 negatif 6. Yang ini lagi 2 kali negatif 3 negatif 6. Negatif 6 negatif 6 hasilnya negatif 12, memenuhi untuk nilai B ya. Nah, berarti ini angkanya yang kita pilih ya. Cara menulisnya tadi buat kali kurung ya. Nah, seperti ini sama dengan 0. Berarti ini 2-nya 2x. Kemudian tulis di sini, ini juga 2-nya 2x, tulisnya di sini ya. Nah, ini negatif 3. Berarti kita tulis di sini negatif 3. Ini juga negatif 3. 2x kurang 3 kali 2x kurang 3 hasilnya 0. Berarti salah satunya adalah 0. Berarti 2x kurang 3 sama dengan 0 ya. Karena angkanya di sini sama, maka penyelesaiannya hanya ada 1 ya. 2x kurang 3 sama dengan 0. Berapa dikurang 3 hasilnya 0. Berarti 2x-nya harus 3. Karena 3 kurang 3 hasilnya 0. 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 3/2. Maka akar dari persamaan 4x kuadrat kurang 12x ditambah 9 sama dengan 0 hanya ada 1, yaitu x sama dengan 3/2. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga tadi 5x kuadrat ditambah 9x dikurang 2 sama dengan 0. Ini nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan negatif 2. Kita lihat lagi, A-nya 5. 5 bisa diperoleh dari 1 kali 5 atau 5 kali 1 ya. Sedangkan C-nya negatif 2. Negatif 2 bisa kita peroleh dari 1 kali negatif 2 atau negatif 2 kali 1. Atau boleh juga negatif 1 kali 2, 2 kali negatif 1. Ya, mana aja ya. Nah, sekarang kita coba pilih yang mana. Misalnya kita memilih ini dengan ini ya. 1 kali 5, coba 1 kali 5 taruh sini, kemudian 1 kali negatif 2. Kita tes. 1 kali 5 hasilnya 5, memenuhi untuk nilai A. Kemudian 1 kali negatif 2 memenuhi untuk nilai C. Nah, untuk nilai B-nya sekarang kita kali silang. 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2.
5 kali 1 plus 5. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya plus 3. Sedangkan kita membutuhkan positif 9 ya. Berarti angka yang kita pilih tidak cocok. Kita coba yang ini ya. Kita coba di sini negatif 2. Ini kita ganti dengan 1 ya. Negatif 2 kita ganti dengan ya. Coba 1 kali 5 5. Negatif 2 kali 1 negatif 2. Nah, ini kita kali silang nih. Ini Ibu jelaskan di sini aja ditulisnya negatif 2. Ini 1 ya. 1 kali 1 1 ya. 5 kali negatif 2 negatif 10. 1 kurang negatif 10 hasilnya negatif 9. Oh tidak ya, sedangkan kita butuhnya positif 9. Berarti ini kita jadikan positif, ini jadi negatif. Kita coba ya. 5 kali positif 2, positif 10. 1 kali negatif 1, negatif 1. 10 kurang 1, 9. Memenuhi untuk nilai B. Berarti ini yang kita pilih. Ya, cara menulisnya tadi kali kurung ya, ini ya sama dengan 0. Berarti 1x cukup ditulis x. Kemudian ini plus 2 berarti tambah 2 atau positif 2 tadi ya. Nah, ini 5x. Ini negatif 1 ya. Jadi x tambah 2 kali 5x kurang 1 sama dengan 0. Berarti salah satunya harus 0. Bisa x tambah 2 sama dengan 0 atau 5x kurang 1 sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berapa ditambah 2 sama dengan 0? Berarti harus x-nya bernilai negatif 2. Karena negatif 2 tambah 2 sama dengan 0 ya. Atau 5x dikurang 1 sama dengan 0. Berapa dikurang 1 hasilnya 0. Berarti 5x-nya harus bernilai 1. Karena 1 kurang 1 hasilnya 0. 5x sama dengan 1, maka x-nya adalah 1/5. Maka akar-akar dari persamaan 5x kuadrat ditambah 9x kurang 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1/5 ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang keempat, soal terakhir ya. Soal yang keempat yaitu 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 7, C-nya sama dengan 5 ya. Nah, 2 bisa kita peroleh dari 1 kali 2 atau 2 kali 1. Sedangkan 5 bisa kita peroleh, karena di sini negatif berarti 5 ini diperoleh dari negatif kali negatif. Bisa negatif 1 kali negatif 5 atau negatif 5 kali negatif 1 ya. Atau ya, udah seperti itu ya. Nah, sekarang kita susun. Misalnya kita mengambil 1 kali 2. Ibu susun 1 kali 2. Kita pilih misalnya. Ya. Kemudian yang ininya negatif 1 kali negatif 5 misalnya. Ya. Nah, 1 kali 2 memenuhi untuk nilai A. Ya, 1 kali 2 memenuhi untuk nilai A. Negatif 1 kali negatif 5 hasilnya positif 5, memenuhi untuk nilai C. Nah, sekarang untuk nilai B-nya kita kali silang. 1 kali negatif 5, negatif 5. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 5 kurang 2 hasilnya adalah negatif 7 ya, memenuhi untuk nilai B. Berarti ini cocok ya. Sekarang kita susun nih. Ya, kita susun kali silangnya, kali kurungnya.
Ini 1 X, cukup ditulis X. Ini 2 X ya. Nah, ini negatif 1, berarti tulis di sini kurang 1. Ini negatif 5, berarti kurang 5. Sama dengan 0. Berarti salah satu dari ini harus 0. Bisa X kurang 1 sama dengan 0, atau 2X kurang 5 sama dengan 0 ya. X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya harus bernilai 1 karena 1 kurang 1 hasilnya 0 ya. Kemudian atau ini 2X kurang 5 sama dengan 0, berarti 2X-nya harus 5 karena kurang 5 kurang 5 hasilnya 0. 2X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5/2 ya. 5/2 itu kalau kita jadikan pecahan campuran, berarti 5 dibagi 2 hasilnya 2 ya, sisanya 1/2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat kurang 7X tambah 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5/2, atau boleh juga ditulis ya, X sama dengan 5/2 ini menjadi 2 1/2 ya. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.